Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Halo, halo. Teman-teman, jelas suara saya? Oke, seperti yang telah kita sepakati di awal, untuk pertemuan ketiga kita akan membahas modul 3 mengenai antroposfer. Oke. Oke, apa saja yang akan kita bahas pada materi antroposfer kali ini? Yang pertama kita akan bahas mengenai sensus penduduk, terus yang kedua mengenai kuantitas penduduk, kualitas penduduk, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, dampak ledakan penduduk, dan yang terakhir upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Oke, yang pertama mengenai pengertian antroposfer. Antroposfer adalah sumber daya manusia, seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi. Oh iya, sama papanya, nggak masalah, nggak apa-apa. Dengan segala potensi atau kemampuannya. Selamat datang Mbak Wiwi, sebentar saya tulis dulu ya.
Jadi sekitarnya di awal semua itu bisa ya? Sekitarnya semuanya di luar ya, itu namanya juga semuanya sama juga. Halo, halo. Oke, saya lanjutkan. Halo, dengar suara saya? Dengar? Halo. Sip. Oke.
pengertian antroposfer yaitu membahas sumber daya manusia, berarti membahas penduduk dengan skala potensi atau kemampuannya. Oke ya, saya kira jelas sekali pengertiannya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sensus penduduk. Apa sih dasarnya sensus penduduk? Itu diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 tentang sensus, di mana bunyinya menyebutkan bahwa sensus penduduk diadakan pada tahun 1961 dan selanjutnya diadakan pada tahun-tahun yang dapat dibagi 10. Berarti melihat dari undang-undang ini yang mengatur tentang sensus, secara tidak langsung sensus diadakan setiap 10 tahun sekali. Diingat-ingat ya, 10 tahun sekali. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan pada saat sensus? Ini adalah hal-hal yang diperhatikan pada saat sensus. Yang pertama, bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk. Terus undang-undang sensus penduduk sudah tahu manfaat sensus penduduk, pertanyaan yang diajukan, tujuan diadakannya, sasaran sensus, pelaksanaan sensus, proyeksi sensus, piramida penduduk, dan 3 ciri penduduk. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat sensus penduduk. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, di bab ini memang agak sedikit hitung-hitungan, tapi cuman hitung-hitungan tambah kurang bagi kali aja, nggak yang sampai logaritma gitu, nggak sampai, tapi ada hitung-hitungannya sedikit. Yang pertama mengenai cara menghitung pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk mengalami perkembangan yang dinamis, maksudnya penduduk itu selalu berubah-ubah. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kelahiran ini bahasa lainnya natalitas. Kalau di bukunya halaman 30, ini sih halaman 29-30. Tapi biasanya saya nambah-nambah materi dari yang lain. Ya. Yang pertama, jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran atau kata lainnya natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, faktor kelahiran dan faktor imigrasi atau yang datang itu akan menambah jumlah. Maksudnya kalau ada orang yang datang ke suatu negara, imigrasi, datang, dan kelahiran itu akan menambah jumlah penduduk. Tapi kalau kematian atau penduduk yang keluar, itu berarti akan mengurangi jumlah penduduk. Nah, ini adalah rumus untuk mengetahui pertambahan penduduk dalam pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun. Oke, P itu pertambahan penduduk, jumlah kelahiran, L itu jumlah lahir, M itu mati, I itu imigrasi atau masuk, E itu emigrasi atau keluar. Oke, ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas teman-teman? Oke, sip. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan sensus. Yang pertama, otomatis kalau sensus diadakan, pasti kita tahu jumlah penduduk seluruhnya di suatu negara tersebut. Selanjutnya, mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin, umur, dan banyaknya kesempatan kerja. Kan jadi kita tahu, oh jumlahnya penduduk itu sekian, kesempatan pekerjaan yang tersedia itu sekian. Jadi bagaimana sih kesempatan kerjanya, banyak atau sedikit. Terus yang ketiga, mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduknya ini laju pertumbuhannya cepat atau lambat. Yang keempat, mengetahui susunan penduduk menurut mata pencaharian agar diketahui struktur perekonomiannya. Misal di Jawa Timur mata pencahariannya kebanyakan petani, di Jakarta kebanyakan misal industri, seperti itu. Yang kelima, mengetahui persebaran penduduk daerah yang terlalu padat dan daerah yang masih jarang penduduknya.
Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kok persebaran penduduk ini perlu diketahui? Ada yang tahu? Ya, kenapa Mbak saya bisa ngomong? Saya aktifkan ininya. Ya, maksudnya kenapa kok biar imbang? Ini Mbak Min Silotus dulu. Saya ini low suaranya. Untuk katanya Mbak Min Silotus untuk mengetahui data penduduk. Sebentar, ini kok lama ya loadingnya. Kalau sudah mengetahui data penduduk terus gimana? Agar bisa memantau memprediksi jumlah penduduk di daerah tersebut. Ya, mirip pendapatnya Mbak Wawat, Mbak Santi, dan Mbak Min Silotus mirip ya. Ya, pertanyaannya kalau sudah tahu di daerah itu penduduknya tidak rata, terus tujuannya apa? Dan kita tahu datanya, kita tahu jumlah penduduknya, terus tujuannya apa? Ada yang tahu? Pas. Mbak Risalia, untuk pemerataan bantuan kesejahteraan, Bu. Oke. Mbak Ayu Mas Ayu untuk wah, ini aktif sekali nih. Memeratakan persebaran penduduk bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, ini 3 jawaban terakhir ya, sudah cukup sampai Mbak Lala Wiwi aja. Yang pertama, pendapatnya Mbak Risalia itu untuk pemerataan bantuan kesejahteraan. Pendapatnya Mbak Ayu Mas Ayu meratakan persebaran penduduk. Terus Mbak Lala Wiwi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, jadi kalau menurut saya, mengapa kok penduduk itu perlu diratakan? Pemerintah itu perlu tahu persebaran penduduknya itu bagaimana, daerah yang terlalu padat mana, daerah yang masih jarang penduduknya itu mana. Nah, ini ada lagi jawaban baru, menyusun rencana pembangunan. Jadi alur ceritanya itu, pertama pemerintah itu tahu daerah yang terlalu padat itu di mana, terus daerah yang jarang penduduknya itu mana. Nah, kalau sudah ada yang terlalu padat dan ada yang terlalu jarang, maka penduduknya itu pertama sama seperti pendapatnya Mbak Ayu, sama tadi ada beberapa teman Mbak Santi, diratakan dulu penduduknya. Kalau sudah penduduknya rata, ujung-ujung akhirnya adalah pertama untuk rencana pembangunan, benar. Terus selain itu untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Kan kalau penduduknya merata, berarti kan kesempatan kerjanya juga bisa diratakan kan. Makanya nanti akhirnya ujungnya ke kesejahteraan juga. Oke, saya lanjutkan ya. Yang keenam, mengetahui keadaan penduduk suatu kota dan mengetahui akibat perpindahan. Yang terakhir, merencanakan pembangunan di bidang kependudukan. Untuk manfaat dan tujuan sensus, ada pendapat lain atau ada yang ditanyakan? Lanjut, jelas? Oke, nanti di tengah-tengah pelajaran saya absen lagi ya. Ini kita lanjutkan dulu pelajarannya. Selanjutnya, ini pertanyaan dalam sensus. Pertanyaan dalam sensus itu yang pertama, nama pasti, hubungan dengan kepala keluarga itu maksudnya istri, anak, kayak di kartu keluarga itu. Terus jenis kelamin, usia, status perkawinan itu maksudnya kawin atau tidak kawin. Terus agama, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, perpindahan, pendidikan, pekerjaan, kesuburan ibu itu maksudnya sudah punya anak berapa kalau untuk ibu-ibu. Terus yang ke-13 keadaan tempat tinggal. Ya, itu juga pertanyaan saya, kenapa kok lama banget 10 tahun sekali. Jawabannya yang pertama, kenapa kok lama banget 10 tahun sekali. Yang kedua, karena sebenarnya untuk mengukur jumlah penduduk itu tidak hanya dengan sensus. Namun yang dinamakan sensus itu memang 10 tahun sekali, tapi ada metode-metode lain, nanti saya jelaskan di bab selanjutnya.
Oke, maksudnya di halaman selanjutnya. Sensus itu cuman salah satu cara aja ya teman-teman ya, bukan satu-satunya cara untuk mengetahui jumlah penduduk. Namun sensus ini yang paling kompleks, jadi tahu pendidikannya, tahu pekerjaannya, paling lengkap. Itu 10 tahun sekali. Ya, karena saking lengkapnya itu biayanya mahal. Tapi nanti ada yang namanya juga di sampling seperti itu, tapi nanti saya jelaskan. Bu, kok di situ gak dikasih KB ya? Wah, maksudnya gak dikasih KB itu apa enggak? Kan cuma disuruh ngitung aja. Soalnya Indonesia wilayahnya rumah, datang tiap rumah. Nah, datang tiap rumah, kalau untuk pertanyaan sensus KB atau enggak, mungkin itu sudah diwakili sama kesuburan ibu. Oke, cuman saya nggak tahu kenapa kok tidak ditanyakan KB apa enggak. Oke, untuk Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, sensus di Indonesia dilaksanakan dengan 2 metode. Yang pertama metode canvasser dan yang kedua metode householder. Untuk metode canvasser ini diisi oleh kepala keluarga. Jadi kepala keluarganya yang ngisi, petugasnya nggak datang ke rumah. Oke, kalau householder itu petugasnya yang mengisi. Jadi petugasnya datangin ke tiap-tiap rumah untuk mengisi. Selanjutnya, teknik pelaksanaan sensus penduduk itu ada 2. Ini 3-4-nya ini salah ya rekan teman-teman, ini harusnya 1, ini 2. Nah, yang pertama itu metode de facto, fakta, yaitu tempat tinggal pada saat sensus. Misalnya pada saat sensus 2010 saya tinggal di Irian gitu misal. Berarti secara de facto saya itu di sensus penduduk secara de facto, berarti saya dihitung di Iriannya itu de facto. Kalau de jure berarti meskipun saya tinggal di Irian tapi saya tetap dihitung di wilayah Blitar. Paham teman-teman? Halo. Paham? Oke, sip. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah sasaran sensus. Siapa saja yang dikenai sensus, yaitu seluruh penduduk termasuk bayi. Bayi juga sudah disensus, kan 0 sampai sekian tahun. Dalam wilayah geografis RI, baik yang bertempat tinggal menetap atau tidak, baik WNI atau WNA, kecuali diplomat dan keluarga. Oke, jelas ya untuk yang ini. Nah, cara mengukur pertumbuhan penduduk. Yang pertama cara persentase. Ini ada di halaman 31. Cara persentase. Terus yang kedua angka pertumbuhan total. Terus yang ketiga angka pertumbuhan alamiah. Pertanyaannya Mbak Risa, kalau di desa yang nyensus siapa ya? Kok saya tidak pernah tahu. Saya kurang tahu kalau di desanya Mbak Risa, tapi yang saya dulu pernah tahu itu, rumah saya kan juga di desa kan, itu ada petugas yang datang ke rumah saya. Nah terus bapak saya itu ngisi kayak diwawancarai, ngisi isian banyak gitu. Terus habis itu rumah saya ditempeli stiker intinya rumah ini sudah disensus gitu. Kalau saya dulu tahunya gitu, cuman harusnya sih setiap rumah ada. Ya benar, dipasang stiker. Stiker sensus, benar. Terus soalnya saya sensus yang terakhir juga nggak di rumah. Oke ya. Selanjutnya pertumbuhan penduduk setiap tahun. Untuk pertumbuhan penduduk setiap tahun rumusnya P0 ditambah lahir dikurangi mati ditambah imigrasi dikurangi emigrasi. Ini lengkap sekali, saya rasa sangat jelas ini. Oke, next ya, lanjut. Nah, proyeksi penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan
proyeksi penduduk. Proyeksi itu maksudnya memperkirakan jumlah penduduk pada masa mendatang tanpa ada faktor migrasi, karena kalau migrasi kan nggak pasti kan, tapi kalau misal kayak kelahiran itu kan mungkin bisa diprediksi. Kita butuh proyeksi itu buat apa? Yang jelas untuk merencanakan pembangunan negara. Data apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, penyebaran penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua, rasio penduduk yang masih hidup menurut usia. Yang ketiga, perkiraan tingkat fertilitas menurut usia. Dan yang keempat, rasio jenis kelamin pada waktu lahir. Jadi kalau misal proyeksinya nanti itu beberapa tahun ke depan Indonesia pertumbuhan penduduknya akan banyak sekali. Nah, pemerintah itu akan siap-siap untuk menghadapi itu. Gitu. Gampangannya seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini yang namanya piramida penduduk. Piramida penduduk ini biasanya untuk menggambarkan. Jadi setelah sensus itu biasanya ada yang namanya piramida penduduk. Ini contoh, ada 3 jenis piramida penduduk. Yang pertama ini rapid growth, yang kedua itu slow growth. Growth itu pertumbuhan. No growth itu tidak ada pertumbuhan. Jadi yang ini itu rapid, pertumbuhan cepat. Yang ini pertumbuhan lambat, yang tengah, dan yang ini adalah tidak ada pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan cepat itu biasanya bayi-bayi yang lahir itu banyak sekali. Tapi generasi tua ini tuh umur ya, teman-teman. Generasi tuanya itu sedikit. Nah, kalau slow itu hampir rata gitu. Hampir rata. Nah, kalau no growth biasanya ininya itu kecil. Ini itu kecil. Biasanya di Indonesia itu menyebutnya piramida batu nisan. Jadi bentuknya kan seperti batu nisan. Oke. Nah, untuk rapid growth ini biasanya ada di negara-negara maju, negara-negara berkembang. Jadi pertumbuhan yang cepat itu biasanya ada di negara-negara berkembang. Namun untuk slow dan no biasanya sudah ada di negara-negara. Halo. Dengar, tes 1. Halo. Sebentar ya. Halo, jelas? Oh alah, tanya gambar bukan suara. Dijelaskan dong Mbak. Yang mana? Yang makin kecil yang mana? Ya tadi Mbak Wawa tadi. Yang makin kecil yang mana Mbak? Yang sebelah ini. Halo, tadi yang tanya mana tadi? Oh, ya. Ini tuh bentuk piramidanya ini semakin atas semakin kecil ya, karena memang yang tua-tua sudah nggak ada pada saat sensus itu. Yang tua-tua sudah nggak ada gitu loh kan. Tapi bayi-bayi yang lahir itu banyak, maksudnya dia pertumbuhannya cepat. Oke, masih bingung? Lah mas. Tapi bisa jadi semakin ke atas semakin besar itu bisa jadi kayak gini, mirip batu nisan yang mendekati no growth. Biasanya kalau mirip di Singapura itu laju pertumbuhannya mendekati 0. Jadi bayi-bayi yang lahir itu kecil sekali. Umumnya orang Indonesia itu umurnya berapa tahun sih Bu? Kalau saya tidak salah baca, saya rasa di buku ini ada ya, itu namanya tingkat harapan hidup. Itu sekitar 60 sampai 70 ya. 60 sampai 70. Nanti ada, tapi itu namanya adalah angka harapan hidup tiap-tiap negara. Nanti saya bahas itu. Oke. Nah, kalau untuk contohnya aja di Taiwan ini kan sudah negara maju kan. Nah, di Taiwan itu sudah negara maju. Biasanya ya tingkat harapan hidupnya lebih tinggi. Terus piramidanya
antara yang tengah atau yang terakhir, yang nomor 3 ini. Kita lihat aja kan orang-orang di Taiwan kan cenderung tidak ingin menikah, sehingga bagaimana dia mau punya bayi kalau tidak menikah tuh, sehingga ininya kecil. Nah kalau di Indonesia kan bayi-bayi yang lahir itu kan banyak sekali, karena Indonesia masih termasuk negara berkembang. Oke, paham ya? Paham? Untuk 3 jenis piramida, jadi ada piramida cepat, lambat, tidak ada pertumbuhan. Paham teman-teman? Halo, paham enggak? Oke, sip. Lanjut ya. Yang kedua, kita membahas mengenai kuantitas penduduk. Nah, kuantitas itu apa sih? Kuantitas, ada kualitas. Kalau kuantitas itu secara angka, itu angka, kuantitas. Nah, kuantitas adalah jumlah orang. Jumlah kan selalu angka kan, yang bertempat tinggal pada wilayah tertentu pada waktu tertentu, serta merupakan hasil dari proses demografi yang meliputi kelahiran, kematian, dan perpindahan. Untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu negara, maka akan dilakukan ada 3. Tadi kan pertanyaannya, kenapa sih sensus kok 10 tahun sekali? Karena ada selain sensus gitu. Yang pertama memang sensus penduduk yang saya jelaskan di depan tadi, dan yang kedua adalah registrasi atau pencatatan, yaitu kumpulan tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan. Nah, registrasi pencatatan ini kan bisa saja dilakukan misal kayak di rumah sakit, di puskesmas, di RT, di RW, tapi kita kan nggak kerasa aja gitu. Tapi kan ada itu, kalau misal habis melahirkan gitu kan pasti ada catatannya kan, berarti hari ini ada berapa bayi yang melahirkan di daerah A, di daerah B. Oke. Terus yang ketiga adalah survei. Contohnya survei ialah menghitung jumlah penduduk dengan cara mengambil sampel. Jadi cuma sampelnya aja, sampel penduduk dari daerah yang mewakili seluruh Indonesia. Nah, yang pasti untuk menentukan sampel sendiri itu pasti ada ilmunya, sehingga bisa dikatakan mewakili seluruh Indonesia, nggak asal comot maksudnya. Contohnya survei Angkatan Kerja Nasional, terus survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, biasanya yang melakukan kegiatan sensus dan survei di Indonesia itu dilaksanakan oleh badan negara yang disebut BPS, Badan Pusat Statistik. Oke, untuk kuantitas penduduk ada yang ditanyakan enggak? Halo, paham? Paham? Halo teman-teman, suara saya gak jelas ya? Jelas, paham. Oke, sip. Sebelum saya lanjutkan, saya mau absensi dulu. Tadi sudah ada 9 orang yang sudah saya tulis. Ini kan banyak yang datang lagi kan. Halo, masih kemeresek Mbak Owat? Atau cuma Mbak Owat aja yang kemeresek gitu? Ada 9 orang yang sudah saya absen. Nah, nanti yang belum diabsen silakan diketik ya siapa nama dan nomornya. Yang pertama Mbak Watini 22, Mbak Teguh Susanti 36, Agus Susianti 001, Kotiah 009, Amini 002, Kusnul Fatimah 010, Eka Nurvitasari 047, Risalia 016, Wiwi Rahayu masih belum ada absennya. Oke, selanjutnya siapa yang belum saya sebut? Siapa yang belum saya sebutkan? Ayo. Disebutkan namanya, Mbak. Ayu, Mas Ayu ya namanya. Terus ada lagi Natalia 040. Ada lagi yang belum?
sebentar, saya lihat ini siapa yang belum. Mbak Lala Wiwi Sampo. Mbak Atun belum. Mbak Atun Nia bergema gimana Mbak? Ini saya nggak ngapa-ngapain. Bergema apanya yang bergema? Halo. Halo. Masih bergema? Ini kalau saya lihat dari namanya yang belum absen Mbak Atunia Love. Belum. Namanya siapa Mbak Atunia Love? Mbak Prisalia sudah. Mbak Dinda Arima sudah. Mbak Dinda Arima sudah absen belum tadi? Namanya sudah ya, sudah masuk di absen ya. Oke. Ini tinggal Mbak Atun, namanya Mbak Atun aja ya. Oke. Udah kalau gitu. Sip, saya lanjutkan ya. Selanjutnya komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu dibagi menjadi 2. Kan tadi kita membicarakan masalah kuantitas, jadi hasilnya angka kan. Nah, yang penting pada penduduk itu komposisi apa aja. Yang pertama, komposisi penduduk menurut umur dan menurut jenis kelamin. Menurut umur itu disebut dependensi rasio atau tingkat ketergantungan. Istilah kasarnya itu seberapakah beban yang ditanggung oleh jumlah penduduk yang masih produktif untuk menanggung yang tidak produktif. Paham ya kan? Umur produktif itu kan sekitar 15 sampai 64 tahun. Biasanya mereka sudah bisa bekerja sehingga sudah bisa menghasilkan penghasilan. Nah, sedangkan untuk non produktif itu kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun dikali 100. Oke. Kalau menurut jenis kelamin, pahamlah, jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Oke, ini saya rasa jelas komposisi penduduk ini. Selanjutnya kita sudah bahas mengenai kuantitas. Sekarang kita membahas mengenai kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk itu biasanya tidak terlihat secara angka, yaitu merupakan mutu penduduk yang dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Analoginya adalah pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, kesehatan, kalau semakin baik kesehatan, maka kualitasnya juga semakin baik. Kualitas hidupnya maksudnya, kualitas penduduknya semakin baik. Dan yang terakhir, pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin terjaminnya kehidupan yang lebih baik. Oke ya, analoginya sudah jelas ya. Intinya kalau pendidikannya oke, kesehatannya oke, pendapatannya oke, maka penduduk itu memiliki kualitas yang baik. Dia pinter, dia sehat, dia punya cukup, dia keuangannya cukup, tidak kurang. Jadi dia istilahnya bisa membeli sandang, pangan, dan papannya mereka. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama kita bicara masalah pendidikan. Sudah banyak sekali riset-riset, banyak sekali survei-survei yang menghasilkan Indonesia itu tingkat pendidikannya rendah. Mengapa kok rendah? Nah, sudah disebutkan yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat.
Saya rasa untuk saat ini sih sudah semakin banyak orang yang melek pendidikan ya di Indonesia. Tapi biasanya rendahnya kesadaran masyarakat ini yang saya rasakan sendiri itu yang biasanya di daerah-daerah yang masih pedesaan-pedesaan. Biasanya mereka berpikirnya ya sudahlah, lulus SD aja, yang penting dapat uang, kayak gitu. Itu kalau yang saya tahu sendiri sih. Nah, sehingga yang penting mendapatkan uang tersebut, mereka jadi nggak ingin untuk kuliah SMP, SMA maupun yang lebih tinggi. Yang penting dapat uang. Jadi masih ada sekelompok masyarakat yang tingkat kesadarannya itu masih rendah. Yang kedua ini tingginya biaya pendidikan. Yang kedua ini tingginya biaya pendidikan. Ya pasti kalau biaya pendidikan tinggi maka ya tidak semua elemen masyarakat bisa melaksanakan pendidikan. Makanya itu sekarang kan untuk semoga aja merata. Saya nggak tahu bagaimana aplikasinya. Yang saya kebetulan ibu saya guru SD. Jadi katanya itu sekarang pendidikan dasar 9 tahun itu sudah ada BOS seperti itu. Jadi untuk biaya pendidikan pemerintah sudah mengalokasikan untuk wajib belajar 9 tahun untuk sekolah gratis. Jadi mungkin tingginya biaya pendidikan itu ya uang BOS, benar. Tingginya biaya pendidikan itu saya rasa harusnya sudah bisa ditekan. Cuman ya mungkin nanti untuk SMA sama kuliah bagaimana ya, mungkin itu tugasnya pemerintah lah bagaimana nanti. Yang ketiga, sarana dan prasarana kurang mendukung. Nah ini kalau di daerah saya itu ada sebuah sekolah gitu ya. Sekolahnya tuh di tengah gunung-gunung gitu. Jadi kalau untuk mau sekolah itu sepertinya sudah males gitu ya, karena memang sarana prasarananya kurang mendukung. Oke, ini sebenarnya 3 faktor aja dari sekian banyak faktor. Ya mungkin kalau kita baca-baca berita masih banyak lah faktor-faktor yang lain. Tapi yang jelas 3 faktor ini yang menyebabkan tingkat pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kedua tentang kesehatan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia. Yang pertama, gizi makanan. Di Indonesia itu masih yaitu beruntung Mbak Santi, SD-nya di depan rumah. Nah, faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan. Yang pertama mengenai gizi makanan. Yang saya rasakan beberapa masyarakat, terutama yang masih di desa, ya karena yang saya tahu di desa, saya nggak tahu di kota bagaimana. Pengetahuan tentang gizi dari mereka itu masih rendah. Ibarat kata, yang penting saya makan nasi aja, kenyang, sudah selesai. Padahal kan, ini saya gambarkan kan, padahal untuk dalam satu kali makan, kita tuh nggak hanya sudah cuma nasi doang, telat lagi. Oh lah, maksudnya telat ke sekolah. Aduh, parah. Nah, jadi kalau di Indonesia gizi makanan itu masih belum berimbang, karena mereka yang dipikirkan masih yang penting saya kenyang, tapi mereka nggak berpikir apa saja yang seharusnya saya makan gitu. Oke ya, padahal dalam sekali makan itu harus ada ini vitamin A, vitamin B, vitamin banyak lah pokoknya. Oke, itu salah satunya. Terus yang kedua mengenai kondisi lingkungan. Banyak yang buang sampah sembarangan sehingga kotor lingkungannya, jadi sakit. Oke. Tapi pun namanya di kampung bisa makan kenyang aja sudah bersyukur. Oh iya, memang saya juga di kampung sudah makan kenyang saja sudah bersyukur, itu memang. Cuman kan justru di kampung itu kita pilihannya malah banyak gitu loh. Kita punya nasi, kita punya ubi. Itu kan bisa sebenarnya kalau kita tahu kan bisa dimodifikasi kan sebenarnya. Banyak daun ketela. Sebenarnya di kampung itu malah menyediakan banyak variasi. Justru di kota itu malah ambilnya dari kampung gitu.
Bu, kenapa makan makanan yang bergizi tapi gak bisa gemuk? kurang berarti. Oke ya. Terus yang kedua masalah kondisi lingkungan. Jadi lingkungan yang kotor ya nggak sehat, pasti sakit. Terus yang ketiga fasilitas kesehatan. Ya kayak misal di puskesmasnya fasilitasnya nggak memenuhi syarat, ya pasti sakit. Kita mau berobat nggak ada tempat berobatnya. Terus yang keempat kesediaan tenaga medis. Jadi ada yang daerah-daerah remote, daerah-daerah daerah yang jauh itu tenaga medisnya nggak ada, dia sakit butuh dokter, terus nggak ada ya gimana, rendah juga kan tingkat kesehatannya, kurang peralatan medis sama tenaga medisnya, iya benar. Terus untuk mengetahui tingkat kesehatan bisa diukur dari apa saja. Yang pertama angka kematian kasar, ya maksudnya berapa jumlah orang yang mati pada tahun tersebut. Terus yang kedua angka kematian bayi, dan yang ketiga angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup ini pengertiannya apa sih? Rata-rata usia maksimal di negara tersebut. Jadi semakin tinggi, semakin maju suatu negara, tingkat harapan hidupnya akan semakin tinggi. Ya mungkin nanti PR buat saya ya, angka harapan hidupnya Indonesia. Kalau tidak salah itu sekitar 60 sampai 65 kalau tidak salah. Mungkin nanti saya carikan. Bu, jurusan IPS bisa gak sih masuk ke bidang kesehatan nantinya? Kan KPC ini bukan IPA. Oh alah. Ya mungkin nanti kita bahas di luar forum ya. Oke. Selanjutnya upaya meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Yaitu bagaimana sih caranya meningkatkan kesehatan penduduk itu? Yang pertama, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ya kita sama tetangga-tetangga kita ya berusahalah membuat lingkungan hidup yang sehat. Ada gotong royong, bersih-bersih. Yang kedua, menyediakan sarana prasarana kesehatan. Jadi mungkin pemerintah memperbaikilah yang namanya puskesmas. Di puskesmas alatnya ya memadai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas gizi keluarga. Nah ini kan teman-teman sudah tahu kan, kalau keluarga kita nggak sehat, maka kualitas penduduknya juga nggak sehat. Nah kalau kita tahu kualitas gizi keluarga, kan banyak tuh di internet bagaimana sih memenuhi gizi keluarga. Ya kita mulai dari keluarga kita sendiri. Oke, jadi meningkatkan kualitas gizi keluarga kita sendiri dulu. Yang keempat, pemerintah memberikan penyuluhan kesehatan, meningkatkan jumlah kualitas tenaga medis, menaikkan anggaran untuk kesehatan, memberikan jaminan masyarakat miskin untuk berobat, Jamkesnas seperti itu, menyediakan imunisasi massal secara gratis seperti pekan imunisasi nasional. Terus menyediakan puskesmas dan posyandu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga dari segi pendapatan. Tapi adik saya gak masalah, gizi kan gak hanya dari ikan, kan masih banyak, ada daging, ada ayam. Di dunia ini banyak sekali makanan yang bergizi, jangan khawatir. Oke, pendapatan itu biasanya direfleksikan, dilihat dari pendapatan per kapita, di mana pengertiannya adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional di suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Loh, tempe itu bergizi. Selanjutnya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Ya kita lihat aja di tabel terakhir. Coba teman-teman amati PPT-nya ya yang saya lingkari ini. Nah, Indonesia itu
menurut teman-teman termasuk yang mana nih? Termasuk yang tinggi, rendah, atau sedang? Jadi Singapura itu 49.000 US. Kalau menurut saya pribadi, Indonesia itu di nomor 4 terendah. Nomor 4 terendah dari 10 ya. Tapi gapnya jauh sekali gitu. Singapura itu 49.000, sedangkan kita cuma 3.000. Jadi ya bisa dikatakan rendah lah kalau menurut saya. Istilahnya pendapatannya masih rendah kalau menurut saya. Oke, next ya. Jelas ya teman-teman? Oke, ada yang ditanyakan? Enggak? Kok malah Brunei banyak? Ya nggak masalah kan. Pertama, Brunei penduduknya sedikit, terus lebih gampang diatur kan penduduknya. Terus di sana mungkin gajinya juga lebih tinggi. Oke. Di Singapura malah jauh lebih tinggi. Ya Brunei memang sudah, ya mungkin bisa dikatakan negara maju lah Brunei. Brunei bukan bagian dari Indonesia. Bukan. Brunei itu memang tempatnya di Pulau Kalimantan, tapi bukan bagian dari Indonesia. Kan di Kalimantan itu ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei. Kapital, pendapatan per kapita, itu istilahnya pendapatan per kapita itu istilah untuk besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Biasanya per tahun. Per kapita. TKL di sana gajinya sama dengan Taiwan. Kalau untuk masalah gaji TKI, TKW itu saya kurang tahu. Kira-kira di Indonesia banyak laki-laki atau perempuan ya Bu? Kalau teman-teman pengen tahu masalah statistik, kalau teman-teman ada waktu silahkan buka ini. Nah, nanti teman-teman buka ini. Nah, itu nanti isinya tentang statistik berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, yang sekolah SD berapa, yang sekolah SMP berapa, itu ada di situ. Itu websitenya BPS. Oke ya, saya lanjutkan. Yang sebenarnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ada angka kelahiran. Yang pertama tingkat kelahiran. Yang kedua, yang pertama tingkat kelahiran. CBR itu adalah tingkat kelahiran. Ini ada di halaman 38. Nah, angka kelahiran di negara berkembang dan di negara maju itu berbeda standarnya. Untuk negara yang berkembang itu kan, untuk negara yang berkembang dikatakan rendah bila kurang dari 30, sedang bila 30 sampai 40, dan tinggi di atas 40. Sedangkan untuk negara maju dikatakan rendah apabila kurang dari 20, sedang 20 sampai 30, tinggi lebih dari 30. Nah, ini ada faktor yang meningkatkan tingkat kelahiran. Sifat alami manusia, anggapan pria penerus keturunan, kepercayaan, maksudnya kepercayaan banyak anak banyak rezeki, terus kepercayaan bahwa banyak anak banyak tenaga kerja. Terus yang kelima, perasaan malu saat anak gadis tidak cepat menikah. Jadi kalau di desa-desa itu biasanya umur 15-16 itu sudah ada yang dinikahkan. Nah, sedangkan faktor yang melambatkan tingkat kelahiran itu adalah adanya KB, alasan ekonomi, maksudnya belum mapan, jadi dia tidak menikah, pembatasan tunjangan PNS, dan penundaan usia menikah. Selanjutnya adalah tingkat kematian atau mortalitas. Faktor penunjang tingkat kematian itu ada bencana alam, wabah penyakit, kecelakaan lalu lintas, peperangan. Terus
faktor penghambat tingkat kematian adalah ajaran agama tentang larangan bunuh diri. Yaitu benar, karena kan nggak ada agama yang menyetujui bunuh diri menurut saya. Yang kedua, hidup sehat. Yang selanjutnya adalah migrasi penduduk. Kenapa kok manusia itu bermigrasi, pindah tempat? Yang pertama karena ekonomi. Itu adanya sumber daya alam, lapangan pekerjaan, makanya orang-orang ramai berpindah. Yang kedua, politik, ada konflik SARA. Misal di suatu daerah ada konflik SARA, maka beberapa orang di daerah situ pasti mengungsi ke daerah lain. Yang ketiga, sosial budaya, karena pernikahan, misal ikut suami, kayak gitu, pekerjaan, pendidikan. Terus yang keempat, adanya alam, faktor alam, adanya bencana. Dan yang kelima, ada daya tarik kota. Misalku di Jakarta itu sarana prasarananya bagus, jadi saya pindah ke Jakarta, pusat pemerintahan juga. Oke, jelas ini gampang kalau teman-teman memahami ini mah. Nah, berdasarkan wilayah yang dilaluinya, migrasi dibedakan menjadi dua, migrasi ekstern dan migrasi intern. Migrasi ekstern itu kalau melewati batas negara. Nah, kalau intern itu kalau cuma di dalam negara aja. Nah, migrasi ekstern itu apa aja? Ada imigrasi, dari luar negeri ke dalam negeri. Imigrasi. Ya, angka imigrasi itu banyaknya imigran yang datang dibagi banyaknya penduduk daerah tujuan dikali 1000. Oke. Nah, kalau emigrasi, exit, emigrasi, yaitu dari dalam negeri keluar negeri. Angka emigrasi itu banyaknya emigran dibagi banyak penduduk daerah tertentu kali 1000. Yang ketiga adalah remigrasi, kembali ke negara asal. Halo. Ya, ini nggak tahu kenapa kok sering lost connect. Oke, tadi sampai mana? Nah, biasanya bermigrasi ini dia itu menetap gitu, bukan yang turis. Turis itu nggak termasuk imigrasi ataupun emigrasi. Misalnya menetap. Oke. Nah, kalau migrasi intern itu masih di dalam batas negara. Misal transmigrasi. Urbanisasi itu dari desa ke kota. Reurbanisasi berarti kebalikannya. Terus migrasi musim, contohnya migrasi musim itu ada yang tahu apa? Ayo, mudik. Misal orang itu mudik gitu kan, karena ada musimnya, tapi dia nggak menetap kan? Tapi itu termasuk migrasi musiman. Kalau di Indonesia itu termasuk migrasi musim. Oke ya, jelas ya, saya rasa ya. Ada yang ditanyakan? Enggak? Next. Nah, tadi kan kita sudah tahu imigrasi, emigrasi, transmigrasi, urbanisasi, yang CCC itu. Nah, kalau misal contohnya urbanisasi aja ya, banyak warga dari desa itu datang ke kota semua. Nah, atau bayi yang lahir itu banyak sekali di suatu negara. Sebentar, nanti saya jawab. Akan menyebabkan ledakan penduduk. Maksudnya ledakan penduduk itu adalah
pertumbuhan penduduk di suatu negara secara cepat dan tiba-tiba serta tidak terkendali. Banyak sekali. Kenapa kok terjadi ledakan penduduk? Yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Negara berkembang biasanya ledakan penduduknya besar. Banyaknya yang menikah di usia dini, jadi bayi yang lahir itu langsung banyak gitu. Program KB tidak terlaksana dengan baik, terus menurunnya angka kematian yang disebabkan oleh misal bidang kesehatannya sudah oke gitu, tapi tingkat kelahirannya banyak sekali. Saya jawab, emang ada ya Bu yang dari kota ke desa, ngapain? Ya pasti ada. Misal contoh ada seseorang yang tergerak hatinya gitu kembali ke desa, misal untuk memajukan pertanian, ya buat penelitian itu ada gitu, dan gak sedikit. Oke. Jadi yang dimaksudkan ledakan penduduk itu, jadi penduduknya itu jadi banyak ini, kayak di gambar ini, jadi banyak gitu penduduknya. Bosan di kota, balik ke Jawa. Oke ya, next. Nah, ini saya puterin video sebelum lanjut ya, tentang ledakan penduduk. Oke. Jelas nggak? Nah, ini sambil saya jelasin ya. Dampaknya ledakan penduduk itu ya, kita bisa lihat ini kan banyak sekali lingkungan kumuh. Terus konslet listriknya akhirnya kebakaran. Kan yang dirugikan juga penduduk kan. Oke. Nah, kalau sudah kumuh terus banyak penyakit, nah wabah penyakitnya juga menyerang lingkungan, kan tidak sehat. Harusnya bantaran sungai itu bersih, jadinya banyak penduduknya. Nah, ini urbanisasi. Kota besar jadi penuh, lapangan pekerjaannya juga semakin sempit. Nah, kalau di ini kotanya kan pasti nggak nyaman kan, macet di mana-mana. Nah, kalau ledakan penduduknya tinggi kan tingkat pendidikannya juga nggak terjamin, banyak yang ngamen, banyak yang minta-minta, anak kecil. Banyak pengangguran kan akhirnya. Kelaparan. Nah, terus efek buruknya bisa sampai ke moral. Misal itu kecil sudah seperti itu kelakuannya kan. Oke, cukup. Oke. Nah, kita kan sudah tahu akibatnya kalau ledakan penduduk terjadi itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu akibatnya, sekarang kita harus berpikir bagaimana mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama, ya meningkatkan program KB. Tujuannya apa sih? Sebenarnya untuk pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, mengoptimalkan program wajib belajar 9 tahun. Oke lah, kita mungkin nggak usah muluk-muluk yang sampai S1, S2 gitu. Yang 9 tahun dulu kita maksimalkan. Perbaikan mutu pendidikan.
meningkatkan program transmigrasi, sehingga kalau transmigrasi itu sehingga Kalimantan maju, Sulawesi maju, Papua maju, Sumatera maju, nggak cuma di Jawa. Memperluas lapangan kerja, memberi kesempatan yang sama untuk pria dan wanita untuk maju, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan yang terakhir menanggulangi masalah urbanisasi. Jelas ya upaya untuk mengatasinya. Nah, ini sebenarnya saya pengen tahu, kan saya nggak pernah ngasih tugas kan. Ini mumpung yang hadir banyak. Nah, tugas ini nanti gunanya kalau misal kan kita nanti besok kita kan ada UTS. Jadi terserah besok mau ada pertemuan apa enggak, tapi saya rasa kalau untuk UTS nggak usah ada kelas ya, biar teman-teman lebih fleksibel. Nah, tugas ini nanti saya ambil nilainya itu buat nambah nilai UTS atau UAS yang kurang gitu. Nah, tugasnya ini kan ini tadi sudah kepotong sama saya nyusuin dan kawan-kawan, mungkin dikumpulkan sampai jam 11 malam. Gampang kok ini. Yang pertama, gambarkan dan jelaskan tentang 3 piramida penduduk. Foto ya friends, berbagi di grup lain. Aduh, bagaimana ini pendidikan mau maju ini? Tugas ya, yang pertama, gambarkan dan jelaskan tentang 3 piramida penduduk. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan piramida yang kayak batu nisan, yang kerucut. Nah, itu apa penjelasannya? Teman-teman juga bisa googling. Teman-teman juga bisa googling. Terus yang kedua, menurut Anda apa dampak ledakan penduduk di daerah asal Anda? Ini jam 11 malam kan gampang kan, paling ngerjain 3 menit selesai gitu. Jadi saya kok nggak bisa nulis. Oke lah, kalau misal kan besok saya rencananya mau UTS, jadi tugasnya ini dikumpulin sekalian tugas UTS besok gitu ya, sekalian biar teman-teman yang nggak masuk hari ini bisa tetap ngerjain tugasnya. Oke? Ya, oke, paham. Bentar, satu-satu. Saya jelaskan ya. Ini tugas. Nih, tugas. Jadi, besok itu kan kesepakatan kita untuk pertemuan keempat adalah UTS. Nah, pertemuan keempat adalah besok kan? Besok hari Senin. Nah, jadi besok kurang lebih jam pagi saya posting soal. Nah, dikumpulkan hari Selasa malam dikumpulkan ya. Dikumpulkannya bisa melalui Facebook, ini Facebook saya, atau email. Jadi kesimpulannya apa aja yang harus dikumpulkan besok teman-teman? Yang pertama jawaban UTS, yang kedua jawaban tugas. Iya kan, kalau bertemu saya cepet mbak. Nah, tugas ini gunanya untuk menambah nilai UTS atau UAS. Kalau misal teman-teman nilai UTS atau UAS-nya jelek gitu. Oke, nanti kalau belum dikonfirmasi biasanya keluarnya di order folder, nanti saya ceknya misalnya. Ini email bisa dikirim di email atau di Facebook, salah satu aja. Saya jarang buka Facebook. Maaf. Mungkin bisa dicoba di email ya.
Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi, habis ini langsung saya share. Saya mengusahakan habis kelas langsung saya share PPT dan YouTube dan YouTube-nya. Jadi jangan khawatir. Untuk UTS yang saya ulangi lagi ya. Jadi besok pagi saya akan mengupload tugas. Mengupload UTS. Dikumpulkan hari Selasa malam. Oke, nah pada saat Selasa malam itu yang dikumpulkan itu 2. Yang pertama UTS, jawaban UTS, dan yang kedua tugas ini dikumpulkan. Gampang ini tugasnya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Ya, benar. Sekalian aja, biar teman-teman juga banyak waktu untuk pelajaran yang lain, kan musim UTS juga kan. Nah, bagaimana cara ngumpulinnya? Bisa dikirim lewat di foto boleh, maksudnya nulis di tangan terus di foto boleh, atau pakai Word juga boleh, di Facebook atau di email. Ini Facebook saya sama email saya. Kalau misal ada pertanyaan atau apa-apa, kalau misal di Facebook saya belum balas, di email saya belum balas, kalau besok kemungkinan saya baru bisa balas malam, soalnya saya ada tugas profesor dari pagi sampai malam, jadi saya baru bisa balasin malam. Oke, mungkin begitu. Terus untuk bahan UTS-nya bab 1 sampai bab 3, cuman gampang kan, open book terserah. Yang penting jangan ada jawaban yang sama dari teman-teman, biar fair. Maksudnya biar saya ngasih nilainya juga enak. Tapi teman-teman terserah, mau diskusi juga nggak apa-apa, mau googling juga nggak apa-apa, jawab soalnya. Oke ya. Sebelum saya akhiri, saya mau absen lagi. Saya takutnya ada teman-teman yang tertelisut, apa ya istilahnya, tidak terabsen. Disimak baik-baik ya teman-teman. Mungkin kalau ada temannya yang tadi online terus offline, saya diingatkan siapa namanya. Mungkin lagi sibuk ya, terselip. benar desa saya ini. Yang pertama Watini, Teguh Susanti, Agus Susianti, Potiah, Amini, Kusnul Fatimah, Eka Nurvitasari, Risalia, Wiwi Rahayu, Ayu Masayu, Natalia, Atun. Ada lagi yang belum saya sebutkan namanya atau nama temennya yang tadi sempat online terus mungkin nggak sempat izin. Iya, siapa? Sri Winarni. Soalnya saya kan nggak selamanya lihat Endang Rahayu. Wah, seneng saya, mesti banyak yang datang. Di line saya maksudnya nggak ada tuh. Nggak apa-apa, mungkin kalau misal nggak hadir ya, saya positif thinkingnya kan pasti lagi sibuk. Yang nggak masuk Riri, Rahma, Ami. Loh, Mbak Puan Ami itu yang sakit itu ya? Oh ya, semoga cepat sembuh. Kalau yang sakit, yang sibuk, semoga segera dilancarkan pekerjaannya. Saling mendoakan. Oke, ada pertanyaan terakhir? Yang masuk 5, yang masuk banyak. Yang nggak masuk ini 3 ini. Ya nanti saya ceknya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri?
Ada pertanyaan teman-teman? Halo, udah jelas ya? Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman tidak ada yang sakit hati sama saya, tidak ada yang membatin itu apa ya? Tidak ada yang ada prasangka buruk. Oke. Oke. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Yang sakit segera sembuh, yang sibuk segera diberi kelapangan. Ya mungkin Mbak Lala. Kan saya nggak tahu, mungkin ada perkataan saya yang menyinggung. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Besok tidak ada kelas ya, saya hanya memberikan soal, habis itu dikumpulkan Selasa malam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.